Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi projek rumah murah DP 0 rupiah terus berlanjut. Jaksa KPK menghadirkan kesaksian dari pihak Dewan Pengawas, Badan Usaha Milik Daerah BUMD Perumda Sarana Jaya. Mereka menjelaskan soal mekanisme dan informasi harga pembelian tanah di kawasan Rorotan dan wilayah lainnya terkait projek Gubernur DKI Anies Baswedan periode 2019 sampai 2020. Projek yang bermasalah tersebut terkait dugaan markup harga tanah di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Rencana pengadaan tanah Rorotan Jakarta Utara, namun saya tidak mengetahui siapa saja pihak yang menjual tanah Rorotan kepada PPSJ. Karena hal tersebut hanya disampaikan melalui lisan oleh direksi PPSJ dalam rangka pengajuan PMD ke Pemprov DKI Jakarta. Direksi PPSJ yang saudara maksud di sini siapa? Waktu itu yang hadir Pak Yori, terutama Pak Dirut. Pak Yori ya. Pak Dirut, artinya ya. gini loh, saudara saksi bahwa ini nanti kami nanya karena ada nanti. Seingat saya Pak Yori. Pak Yori ya. Ya. Artinya bahwa pertanyaan kami ini akan berkesinambungan nanti dengan saksi-saksi yang lain, Ya. termasuk sama Ibu Wulan dan lain sebagainya. Apakah ada intervensi Pak Yori kepada saudara pada saat itu? Maksudnya intervensi? Mengenai bahwa dikaitkan dengan bahwa saudara pada saat bekerja menjabat sebagai ketua dewas dalam tempo 6 bulan dari mulai Oktober 2018-2019 hanya persetujuan pengajuan PMD PSJ tahun anggaran 2019 yang pernah saudara keluarkan. Selain itu tidak pernah ada lagi izin persetujuan yang saya keluarkan selaku ketua dewas. Apa betul? Iya. Jadi terkait dengan selama Rorotan. saudara menjabat selama 6 bulan hanya sekali mengeluarkan itu. RKAP itu tentunya Pak, karena ini terkait dengan Ya, artinya hanya sekali dalam saudara dalam kaitan dengan PMD ya di akhir tahun 2000 pada saat PMD itu. Oke, makasih Ibu Fitria. Di sini hanya mencoba menanya ya, karena ini nanti pasti ada kaitan ke saksi yang lain. Di dalam pertanyaan nomor 15, apakah peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 51 tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019 dan seterusnya, bahwa saudara ya, saya ketahui dasar hukum Perumda Sarana Jaya untuk mengadakan lahan bagi rumah DP 0% adalah RPJMD 2017 sampai 2022, APBD tahun 2019 dan RKA Sarana Jaya 2019. Tadi saudara menjelaskan waktu jaksa penuntut umum menanya, saudara menjelaskan pergub penugasannya belum dikeluarkan, maksudnya apa itu? Yang saya pahami, makanya tadi saya sebutkan ketika pengajuan PMD untuk pengadaan lahan, 3 dokumen itu yang menjadi checklist ketentuan APBD, kemudian RPJMD. Sementara Pergub Penugasan nomor 51 tahun 2019 itu terbitnya setelah 2018. Jadi 2019. Jadi tidak menjadi bagian yang masuk dalam kajian. Oke, jadi itu alasannya ya. Betul. Nah kemudian tadi saya combine dengan pertanyaan ke Pak Klemi oleh pertanyaan rekan saya. Saudara tahu beberapa pekerjaan tadi, termasuk di TOD, termasuk di tempat yang lain, saudara tahu? Tidak. Saudara pernah tahu bahwa dalam proses beberapa proyek itu yang bekerja sama dengan Totalindo, pernah tahu? Tidak. Tidak tahu ya? Cukup dulu yang mulia. Setuju Pak, BAP Bapak di sini dijelaskan bahwa ditanyakan bahwa jelaskan hubungan kerja antara BP BUMD dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya ya. Dalam jawaban Bapak di poin 7 itu Bapak menjawab bahwa hubungan kerja antara BP BUMD dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya adalah sebagai berikut. A. Pengajuan RKAP ya kan, tahunan PPSJ ya kan. Kemudian dalam konteks RKAP itu Bapak menjelaskan PPSJ mengajukan RKP ke BP BUMD, kemudian BP BUMD mengkaji dengan melibatkan instansi terkait, BPKD, Biro Perekonomian, Bapeda, Inspektorat, dan unit terkait dengan Dinas Perumahan. Kemudian hasil kajian apabila sudah searah dengan RPJMD baru BP BUMD membuat draft pengesahan kepada Gubernur dengan catatan bahwa seluruh unit terkait yang mengkaji hal tersebut sudah sepakat dengan usulan RKP tersebut Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan begini Pak,
dalam proses pengajuan RKP ini ya kepada BPBUMD ya, apakah BPBUMD juga berhak untuk melakukan review Pak, perbaikan-perbaikan, begitu evaluasi, sehingga kemudian apa yang dicantumkan dalam RKP itu sudah selaras atau searah ya dengan RPJMD daripada kepala daerah Pak. Mohon penjelasannya Pak. Oke, terima kasih. Yang mulia, jadi mereka kan ngirimkan ya, dari PPSJ ngirimkan, nanti dibahas oleh tim. Nah, tim itu saling ngecek gitu ya, masing-masing kan ada bidang bidang keahliannya, bidang tugasnya. Saya potong sedikit Pak. Timnya itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam BPBUMD Pak? Enggak, yang ada di luar BPBUMD, misalnya perumahan baik. ini dari Dinas Perumahan. Oke, baik. Terus nanti dari Biro Perekonomian, tentu dia mengecek. Jadi kami kalau meminta dari mereka, gimana nih pandangannya terhadap ini ya, karena mereka yang tahu persis tentang perumahan misalnya kalau yang. Oke, gitu. baik, saya tambahkan Pak, saya tanyakan kembali Pak, untuk sektor-sektor khusus misalkan untuk perumahan Pak, ya kan? Apakah di BPBUMD juga memiliki fungsi khusus yang melakukan asesmen untuk itu Pak? Sebelum atau selaras atau pada saat itu juga ditanyakan kepada fungsi-fungsi yang lainnya seperti BPKAD dan lain-lain Pak? Saya kira nggak ada. Kami fokus pada administrasi, lebih ke administrasi, bukan teknis pada bidang pekerjaan. Itulah yang kemudian outputnya itu adalah berupa hasil kajian Pak ya, demikian. Ya, itu dari kami aja, hasil rapat aja itu. Hasil rapat, kajian dengan teman-teman. Dibuatkan secara formilnya Pak, hasil rapat itu berupa. Ya, biasanya ada notulennya. Ada gitu notulennya, ya, ada produknya Pak ya. Iya, itu maksud saya ada produknya ya. Saya memastikan bahwa proses ini berjalan dengan proper Pak. Ya, gitu loh. semuanya ya mestinya harus seperti itu gitu kan. Oke. Dalam kasus tanah untuk rumah DP 0 rupiah, KPK sebelumnya telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka tersebut antara lain: 1. Yori Cornelis Pinontoan, YCP, Direktur Utama PPSJ. 2. Indra S. Arharis, ISA, Senior Manager Divisi Usaha Direktur Pengembangan PPSJ. 3. Donald Sihombing, DNS, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada. 4. Saud Irianto Raja Guguk, SIR, Komisaris PT Totalindo Eka Persada. 5. Eko Wardoyo, EKW, Direktur Keuangan PT Totalindo Eka Persada. KPK juga mencegah 10 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri yang terdiri dari pihak swasta dan notaris yang diduga terkait dengan kasus ini. Modus operandi kasus ini bermula dari rencana pengadaan tanah oleh PPSJ di Rorotan pada tahun 2019. Pada Februari tahun tersebut, PT Totalindo Eka Persada (PT TEP) menawarkan lahan seluas 11,7 hektar dengan harga 3,2 juta rupiah per meter persegi melalui skema kerjasama operasional KSO. Setelah negosiasi, harga akhirnya disepakati menjadi 3 juta rupiah per meter persegi. Meski penilaian independen menyebut harga wajar tanah tersebut di bawah 2 juta rupiah per meter persegi. Yori Cornelis Pinontoan diduga mengabaikan rekomendasi harga dari analis internal dan memilih menggunakan laporan harga tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP yang ditunjuk oleh PT TEP. Keputusan ini menyebabkan harga tanah melambung jauh di atas nilai pasar. Pada tanggal 6 Maret 2019, PPSJ bahkan menandatangani perjanjian awal dengan PITEP meski status kepemilikan tanah masih atas nama PT Nusa Kirana Real Estate. Kerugian negara dan gratifikasi. Menurut penyelidikan KPK, Sarana Jaya telah membayar 370 miliar rupiah untuk pengadaan tanah seluas 12,3 hektar, padahal PT TEP hanya mengeluarkan 147 miliar rupiah untuk membelinya dari pemilik asli. Dengan demikian, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 223 miliar rupiah akibat markup harga tanah. Selain itu, terdapat indikasi gratifikasi dalam bentuk pemberian uang dan fasilitas kepada Yori.
KPK menemukan adanya transfer dana sebesar 3 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing kepada Yuri dari PT TEP. Bahkan, pegawai PT TEP atas instruksi Eko Wardoyo diduga membeli aset pribadi Yuri, termasuk 1 unit rumah dan apartemen.